Ya, what's up guys? Jadi kemarin itu pertandingan antara Denmark melawan England. Denmark dengan formasi 3-4-1-2. Di depan ada Højlund dan Jonas Wind, terus juga Eriksen, Christensen, Holberg, Holman, Joachim Mahli. Terus di belakang ada Anderson, Vertonghen dan Christensen. Inggris main 4-2-3-1, di mana depannya Harry Kane, di belakang ada Jude Bellingham, Bukayo Saka dan Phil Foden, terus dua DM Declan Rice dan juga TAA, terus juga Walker di wingback dan juga Trippier di sebelah kiri, Mark Guehi dan Joe Stone duet sebagai center back, dan kipernya masih Jordan Pickford. Sepertinya line up-nya nggak ada berubah waktu Inggris match sebelumnya ya. Dari sisi pertandingan di awal babak itu Harry Kane berhasil mencetak gol di menit ke-18. Itu salah dari pemain Denmark yang tidak mengantisipasi Walker di belakang. Akhirnya Walker bisa cutting inside ke dalam. Dia passing ke Saka tapi mental dan juga dapat bola ke Harry Kane dan jadi gol. Which is gol yang beruntung ya. Lanjut di menit ke-34 itu Denmark unggul lewat tendangan dari Holman di luar kotak penalti. Ya harusnya sih untuk kiper internasional harusnya dapat ya. Tapi memang golnya lumayan keren sih kalau gue rasa. Ya, gue kritik sedikit dari segi permainan. Denmark jauh unggul, mereka lebih ngotot untuk menyerang. Walaupun XG mereka 0,82 banding Inggris 0,87 juga. Memang Inggris ada beberapa peluang, tapi gue lihat squad ini seperti tidak bermain untuk tim gitu. Jadi mereka bermain lebih individualis dan juga jarak antar pemain sangat jauh. Jadi pemain itu kesusahan untuk melakukan passing juga, dan juga mereka nggak ada kombinasi. Jadi ketika mereka passing ya udah gitu, pemain yang dapat passing yang harus selesaikan gitu. Jadi ya gue rasa padahal dari segi permainan, dari segi materi pemain, Inggris ini semuanya pemain-pemain bintang dan pemain-pemain hebat lah. Tapi ya kembali lagi, Southgate sebagai pelatih ini tidak bisa memaksimalkan kapasitas dari pemain, dan kelihatan mereka nggak ada taktikal untuk bermain, atau mungkin taktikal dari Southgate tidak jalan. Jadi pemain tidak ingin bermain untuk Southgate atau gimana, tapi gue rasa Inggris bermain sangat jelek sih, dan hasilnya imbang 1-1. Ini merupakan kerugian untuk Inggris, tapi juga Denmark harusnya bisa curi 3 poin lawan Inggris yang bermain seperti malam tadi gitu. Jadi dengan ini Inggris masih 4 poin sebagai puncak klasemen. Peringkat 2 ada Denmark 2 poin, Slovenia 2 poin, Serbia 1 poin. Ya harusnya kalau Inggris menang match kemarin, dia otomatis pasti lolos ke ronde selanjutnya gitu. Tapi ya Inggris bermain jelek sih. Kalau gue rasa Inggris pasti bakal tetap lolos, cuman kalau untuk sistem gugur ketemu tim yang lebih hebat sedikit, lebih taktikal sedikit, ketemu misalnya Prancis mungkin, atau juga Prancis juga nggak terlalu bagus, tapi ketemu Jerman, Spanyol, Inggris pasti bakal kesusahan gitu, dan juga mereka mungkin akan kalah. Karena ini PR banget untuk skuad Inggris. Kenapa? Karena gue rasa mereka tidak bermain untuk tim. Sekali lagi TAA juga di posisi DM gue rasa nggak terlalu bagus ya. Ketika bermain di Liverpool, TAA masih jadi posisi wingback tapi yang maju ke depan gitu, bukan langsung berada di posisi DM gitu. Jadi ya passing-passingnya juga jelek. Terus juga ya Walker lumayan lah waktu bermain, Harry Kane lumayan, Foden lumayan juga, Bellingham, Declan Rice, TAA jelek, Bukayo Saka juga ya lumayan jelek. Jadi gue rasa ini PR banget untuk Inggris untuk apa ya istilahnya, untuk para pemainnya sih harus lebih ada penyegaran. Mungkin TA udah cukup jadi DM, harus digantikan dengan Maino, mungkin dikasih kesempatan. Palmer juga harus diberi kesempatan, tapi Southgate belum kasih mereka main. Sementara Eze dan juga Bowen, terus juga Watkins yang dapat kesempatan, tapi harusnya ini sih sangat PR untuk Southgate dan juga Inggris. Ataukah memang Southgate tidak bisa mengendalikan skuad ini? Dan gue rasa ini pentingnya peran Maguire, Rashford,
Grealish gitu, karena mereka ini pemain-pemain senior yang mereka ini yang bisa kontrol para pemain-pemain yang lain lah istilahnya. Jadi ya gue agak heran juga kenapa Maguire mungkin cedera, Grealish dan juga Rashford gak dipanggil ya karena mereka nggak dapat terlalu banyak menit bermain waktu di tim. Tapi gue rasa itu nggak fair karena kontribusi Grealish cukup besar untuk Inggris sih kalau gue rasa. Oke lah, jadi dengan hasil ini Inggris masih belum istilahnya masih belum pasti lolos, tapi kemungkinan besar mereka akan lolos, tapi harus match selanjutnya gitu. Mereka karena gagal mengamankan 6 poin gitu. Ya, Denmark mungkin bakal mendampingi Inggris itu lolos, tapi gue lihat kalau squad ini sampai ke sistem gugur dan ketemu tim yang lebih hebat lagi, ini bakal susah sih. Oke, lanjut ke match selanjutnya, itu Italia melawan Spanyol. Italia bermain dengan 4-3-3, masih starter yang sama waktu dengan bermain minggu lalu. Nico Williams, Alvaro Morata, Lamine Yamal di depan, terus juga di tengah Rodri, Fabian Ruiz, Pedri, Cucurella wingback dan juga Carvajal, Noman dan Laporte sebagai center back. Nacho nggak dimainin ya. Dan juga Italia bermain dengan 4-4-3 juga. Chiesa, Scamacca, Pellegrini di depan, terus juga Davide Fratesi, Jorginho, Nicola Barella di tengah. Wingbacknya Giovanni Di Lorenzo, Federico Di Marco. Di tengah ada Riccardo Califori, Bastoni, dan kipernya Donnarumma. Oke, dari segi awal pertandingan itu bener-bener Spanyol ngotot banget untuk menyerang. Italia hampir susah banget untuk build up, mereka di press, mereka kesusahan untuk membangun serangan. Hasilnya Spanyol unggul possession 57-43, XG mereka 2, banding Italia 0,16 doang. Ya, kengototan Spanyol ini akhirnya berbuah di gol blunder dari Calafiori ya. Itu shoot dari Nico Williams apa Lamine Yamal gue lupa, kena deflect dan jadi gol gitu. Nah, yang gue notice adalah permainan Donnarumma yang sangat-sangat bagus. Itu kalau kipernya nggak Donnarumma mungkin bakal 3-0 Italia menang. Tapi ya Italia kalah. Ya, karena Donnarumma gendong banget ini tim dan Italia ternyata kesusahan ketika di press. Spanyol banyak banget dapat peluang, ada Nico Williams, ada dari Morata juga, dari Pedri juga gitu. Tapi ya kembali lagi Donnarumma save the day lah kalau gak salah untuk hari ini. Andai gak ada gol blunder mungkin hasilnya bakalan imbang loh. Ya tapi Italia juga Spanyol memang layak menang sih. Soalnya Italia gak dapat banyak peluang juga gitu. Paling satu big chance doang. Dan dengan hasil ini Spanyol lolos dengan 6 poin. Di peringkat kedua ada Italia dengan 3 poin, Albania 1 poin, Kroasia 1 poin. Nah, Spanyol udah pasti lolos. Italia ini punya kesempatan, mereka harus menang lawan Kroasia untuk bisa melaju sebagai runner up mungkin. Dan juga kalau mereka kalah dari Kroasia, peluang Italia akan lolos mungkin akan lebih sulit ya. Karena Kroasia 1 poin, kalau mereka menang lawan Italia mereka 4 poin jadi runner up. Mungkin Italia bakal jadi best 3 akan lolos, tapi Albania juga kayaknya sih Albania pasti kalah dari Spanyol ya. Walaupun mungkin Spanyol akan merotasi pemainnya, tapi gua rasa memang kualitas Spanyol jauh. Walaupun mereka memainkan cadangannya pun Spanyol bisa menang lah lawan Albania. Jadi pertandingan antara Italia dan Kroasia ini pertandingan hidup mati lah. Kasarnya begitulah. Jadi siapapun yang menang dari match ini akan menentukan lolos gitu. Dan Kroasia juga karena mereka baru dapat 1 poin, mereka pasti akan habis-habisan bermain lawan Italia agar bisa lolos. Dan Italia pun juga demikian untuk bisa mengamankan lolos ke babak selanjutnya gitu. Ya ini menarik sih, Italia dan Kroasia akan bersaing untuk mendampingi Spanyol untuk lolos. Ya gue rasa Spanyol dan Jerman, dua tim ini yang bermain cukup bagus di Euro kali ini, yang mereka punya istilahnya bermain punya taktikal yang lumayan bagus, terus juga mereka timnya cukup solid. Kalau gue lihat Prancis, Inggris, Belgia juga, Portugal mungkin, tapi ya untuk saat ini sih gue bagus Spanyol dan juga Jerman gitu. Ini menarik nih, dua tim ini yang cukup oke lah.
Di Copa America, Argentina menang 2-0 lawan Kanada, ya still Argentina. Mereka punya tim yang solid, masih pemain-pemain yang juara dunia waktu itu. Lawan Kanada yang levelnya jauh di bawah, paling cuma ada Alphonso Davies yang bisa gendong. Tapi ya kembali lagi Argentina unggul lewat golnya Julian Alvarez di babak kedua. Terus juga Messi juga punya peluang untuk menambah keunggulan, tapi sayangnya one on one gagal jadi gol. Tapi di menit 88 Lautaro Martinez bisa mencetak gol assist dari Messi. Ya ini tim masih benar-benar solid, masih bermain bagus juga. Maksudnya nggak terlalu bagus banget, tapi kekompakannya mereka seperti masih bermain untuk tim. Dan juga memang levelnya Argentina jauh di atas Kanada, harus gue akui. Dan ini menarik perebutan juara Copa America. Apakah mereka akan juara lagi? Ya karena musim lalu waktu itu Argentina juga yang juara ya. Apakah bisa? Ya tapi dengan skuad yang ini cukup oke sih kalau gue rasa. Ya oke lah. Segitu dulu video singkat Euro dan juga Copa America. See you di video selanjutnya.